Razzaq. Tolong ya Allah, ini anak adalah titipanmu. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kau nitipin anak sampai 7 nih, ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan. Dan dengan gaya bahasa apapun juga, tentunya dengan adab pastinya ya, enggak yang, wih, hari ini gue, ya nggak gitu juga dong. Tetap ada adab-adabnya. Pertama Yusuf Mansur memang sudah nggak laku ya, dan orang juga udah nggak mau kali, karena jelas-jelas dalam video yang sering kita munculkan dari video dia sendiri ya, bukan dari video saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Dri. Ya teman-teman, ini ada video menarik tapi ya nggak menarik juga sih sebenarnya. Cuma ada perubahan pola atau tata cara yang dilakukan Wirda dalam tanda kutip ya, berdakwah gitu. Nah teman-teman, video ini belum lama, makanya saya katakan berbeda atau ada perubahan gitu pola. Jadi udah mulai mengikuti alur ya kayak gitu intinya lah teman-teman, walaupun ujung-ujungnya ya sama sih sebenarnya, sedekah. Kayak teman-teman, ini ya video ini dari Wirda Mansur, jadi belum lama dia itu mulai bukan menentang ya, lebih tepatnya biasanya kan Wirda Mansur ini mengikuti pola-pola dakwah yang dilakukan Yusuf Mansur, kayak ngomong masalah dengan Tuhan atau ngomong masalah sedekah atau hal-hal lainnya. Ini tapi beda teman-teman. Kayak kita lihat dulu teman-teman ini videonya, yuk check it out. Good newsnya adalah tidak ada syarat ya dalam berdoa harus dengan bahasa-bahasa tertentu kecuali sholat. Di luar sholat kita boleh pakai bahasa apapun. Dalam artian dengan gaya bahasa apapun juga, tentunya dengan adab pastinya ya, enggak yang, wih, hari ini gue, ya enggak gitu juga dong. Tetap ada adab-adabnya. Oke, itu teman-teman videonya. Jadi teman-teman, menariknya di sini adalah menurut saya berbeda dengan Yusuf Mansur yang dalam hal ngomongin masalah berdoa terhadap Allah itu, yang masih notabene dia kekeh dengan pendiriannya gitu. Berbeda dengan Wirda dengan Yusuf Mansur itu sedikit berbeda. Tapi sebenarnya titiknya sama itu ya, masalah sedekah gitu ya teman-teman. Kita lihat dulu dari rujukan teman-teman dari video-video Yusuf Mansur, yuk check it out. Random. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bener loh Pak, ini perlu nyali nih yang begini. Perlu nyali. Dan saya membuktikan betul. Coba iseng Anda angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Tolong ya Allah, ini anak adalah titipanmu. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kau nitipin anak sampai 7 nih, ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan. Sama Allah mah nggak ada aturan. Ya sama Allah bilang dong, ya Allah yang bener lah ini. Ya kan? Allah dulu, Allah lagi. Dia lari ke musola, parkir di musola, dia masuk ke musola. Dia bilang, ya Allah bener dugaan saya. Cuman ditawar 4 juta. Bagaimana nih ya Allah? Bismillah, eksekusi. Ingat loh, kebutuhanku 7 juta. Jadi kurangnya ini 3 juta. Paham nggak? Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh. Allah mah nggak bakal tersinggung. Nggak ada urusannya ya. Pakai bahasa hati aja. Yang penting jangan tinggi hati. Ya Allah cuma laku 4 juta. 3 jutanya kemana ini? Kalau emang boleh, tunjukkan aku jalan supaya aku bisa genap 7 juta. Sudah dirasa cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat lagi ke Begitu keluar musola, motornya hilang.
Oke, itu teman-teman videonya. Jadi itu beberapa rujukan yang kita lihat itu kan jelas berbeda ya. Di sini ngomong sama Allah ya nggak ada apa ya, ya bebas gitulah intinya. Berbeda dengan Widam Samsul tadi ya, yang jelas-jelas mengatakan bahwa ada adabnya gitu ya. Memang kayak gitu seharusnya, emang ada adabnya gitu. Ya kita lihat ada referensi dari Ustadz Abel ini yang pernah saya wawancara ini sebagai apa ya, sebagai sumber aja, sumber keterangan dari Ustadz yang benar-benar Ustadz gitu. Karena kan dia LC, ya, minimal dia itu belajar tentang agama itu secara fundamental, baik itu ya basicnya itu melalui pendidikan atau ya melalui pesantren gitu. Kayak teman-teman kita lihat dulu videonya, yuk check it out. Mungkin kita nggak buang air kecil, nggak air besar, nggak mungkin. Kita pasti buang air kecil, kita pasti buang air besar. Kenapa itu tidak pernah dibawa ke Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, ini riadohku. Wah, hebat. Ini amalku. Bilang kau terima amalku ini ya Allah, kasih aku anak keturunan, kasih aku jodoh, bayarin utangku, bikin aku bisa punya rumah, bikin aku bisa pergi haji. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala ali. Lalu masuklah kita kamar mandi dan kencing seakan-akan kita tahajud, kencing seakan-akan kita bersedekah, kencing seakan-akan kita kemudian menyantuni anak yatim. Keren tidak? Ayo Bu Faida sekarang ngangguk apa geleng-geleng? Yo, gimana Bu Faida? Apa pendapat Bu Faida? Masih belum paham tadi. Iya. Apa tuh? Belum paham berarti. Gimana Pak Ustadz? Ini soal adab ya, adab bagaimana Ya kenapa enggak sekaliannya kasih berak ke Tuhan nih, Tuhan ini berak saya nih, ini kencing saya. Padahal kan kebaikan-kebaikan yang lainnya masih enggak. Sedangkan kita dia masuk ke dalam WC kan udah ada adabnya, ada doanya. Ini yang pertama, Aisyah Mansur itu karena kebelet dan mau dapat duit banyak. Jadi semua dia apa aja pokoknya duit. Apa aja pokoknya mengumpulkan duit gitu. Adab kepada Allah itu kan ada. Ya. Nah, berwuduk saja, ya kan? Ya, ada adabnya. Masuk WC itu ada adabnya. Jangan buang hajat lantas berhajat kepada Allah tuh apa hubungannya? Iya, karena kan sebenarnya kebaikan banyak lah. Kenapa harus banyak. Itu menandakan pertama, ini kan sebenarnya permulanya kan ceramah di kampung-kampung itu kan biasa loh tema-temanya tuh. Kemudian dia kumpulkan tim gitu, tim penulis namanya, penulis-penulis cerita. Nah tiba-tiba tim penulis ini bubar gitu. Maka Yusuf Mansur kehabisan ide. Jadi apa ayo udah gitu. Udah habis idenya kan. Dan kedua ditambah lagi keterbukaan informasi, orang tahu siapa dia. Maka makin ngawur dia. Sementara dia bilang dia butuh duit 1 triliun. Nggak ada gitu. Apa ini kalau kata psikolog ini orang sudah terganggu jiwanya. Ada seorang psikolog ngomong tuh secara kasat mata saya melihat terganggu jiwanya. Saya pernah baca jurnal itu ada persentase sama dia gitu. Kalau diberikan ke Yusuf Mansur itu 95% dia tuh sakit. Kejiwaan dia tuh sakit gitu. Sakit dia. Di halusinasi fakta dan realitas dia sudah nggak bisa bedakan. Apa aja gitu. Yang penting dia tuh nanti mendapatkan duit. Karena memang gini, setahu saya kalau itu audiensnya itu misalkan di kampung gitu ya, misalnya di kampung itu dia akan cerita-cerita halu kayak tadi, HP yang jelek ditutupin nanti dirubah, ya nggak jadi apa-apa, cuma katanya terusin aja 40 hari nanti jadi iPhone gitu, gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti itu orang-orang pada suruh sedekah, gitu. Jadi cerita-cerita yang memang nggak personal gitu. Kayak inilah ya, kayak tanda kutip ya, jualan obat. Dulu tuh kan kecil kan ada berjualan obat di pasar gitu. Iya. Wah, ini ada dia cerita nih ada ular gitu kan. Ular ini kepalanya 2. Dia cerita sampai orang kumpul udah beli obat ada combe-combenya tuh. Beli ular kepala 2 nggak ada. Orang pulang udah gitu. Yang penting udah beli sama aja. Cerita Sumansur itu begitu ceritanya. Bohong. Kalau kita bilang bohong, saya kadang-kadang
Saya banyak loh caci maki orang saya kalau bilang dia tuh bohong gitu. Saya nggak tahu tuh. Kita bicara begini untuk meluruskan ya Islam tuh nggak begitu gitu lah, kira-kira inti kita itu aja. Oke, itu teman-teman videonya dari Ustadz Tabrani kan bilang seperti itu ya adabnya. Cuma itu ya itu masalah fundamental, masalah keilmuannya. Dan yang saya bahas di sini pertama Yusuf Mansur memang sudah nggak laku ya, dan orang juga udah nggak mau kali karena jelas-jelas dalam video yang sering kita munculkan dari video dia sendiri ya, bukan dari video saya gitu. Saya ngambil referensi dari dia sendiri dan itu banyak yang ngaco sebenarnya ya. Banyak orang yang berpendapat bahwasanya wah itu Yusuf Mansur ngaco itu kalau misalkan berdakwah kayak gitu. Seenak tidak dia ibaratnya kayak gitulah. Nah teman-teman, ini ya setelah beberapa bulan ini belakangan ini setelah Yusuf Mansur itu nggak laku, nggak ini, dia itu mulai merubah polanya gitu sesuai dengan ya mungkin dakwah-dakwah yang dilakukan para kiai gitu. Menurut pendapat saya, segmentasi masalah dakwah itu kan sebenarnya lebih khusus gitu, lebih khusus pada orang-orang yang memang membutuhkan pencerahan tentang agama, walaupun ya ngomongnya dia ya dalilnya sangat sederhana gitu, tapi ya sudahlah, orang-orang awam kadang-kadang ya cuma yang suka sederhana-sederhana kayak gitu. Nah segmentasi bisnisnya dia belum tahu segmennya bagaimana, cara pengolahan bisnisnya, manajemennya bagaimana. Menurut saya kayak gitu ya, terbukti bahwasanya bisnisnya ya apa ya, terutama yang berhubungan dengan ya kripto ya tanda kutip, itu saya bilang kripto tanda kutip karena bukan kripto secara utuh, itu nggak berjalan dengan baik teman-teman. Menurut saya kayak gitu. Jadi bisnis urusan bisnis sama urusan dakwah sekarang dibedakan kayak gitu. Tapi ya urusan bisnisnya ya pertanggungjawabannya tetap harus dilakukan, tapi ya gitulah teman. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.